Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang dengan kerinduan hati kami untuk hidup kami terus dituntun oleh firman-Mu sehingga hidup kami memancarkan terang-Mu. Hingga hidup kami pun boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Maka pada saat ini melalui pembacaan firman-Mu ya Tuhan, kami mohon kami mau menyediakan diri kami untuk dituntun. Bukalah hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, terlebih kami boleh melakukannya juga di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon berkati Pastor Paul, hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami semua yang mendengarkan bersama, inilah kami Tuhan, di dalam keberadaan kami mau menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih Bu Esther. Amin. Terima kasih Bu Linda. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya silakan Bu Endang Iswati. Baik Bu Elia. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Tawarikh 10 ayat 1 sampai 14. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya. Lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka. Tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Sebab itu, Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Amin. Silakan dilanjutkan. Kami lanjutkan dari Kisah Para Rasul
bab 1 ayat 1 sampai 26. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah para rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain.
Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barnabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk para lektor kita hari ini, yaitu Bu Endang Iswati dan juga Pak Murjiono yang sudah membantu bacaan Alkitab hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan siapkan nanti dalam pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan judul Jihad, Saul dan Yudas yang akan disampaikan oleh Gembala kita Pastor Joseph Paulsen. Kepada Pastor, dipersilakan. Oke, haleluya, firman Tuhan selalu baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, dan dengan kesetiaan. Saudara ya, saudara jangan berusaha kudu, jangan berusaha kerusuh, jangan ingin cepat selesai masalahnya, tenang ya. Kalau kamu pengen cepat selesai, nanti kamu malah mogok di jalan. Ya. Kalau kamu pengen buru-buru kelar ya. Kayak orang ya, kalau misalnya Anda lari-lari 10 kilo, jangan pengen cepat-cepat selesai. Pelan-pelan, yang penting nyampe. Ya, kalau lari 10 kilo itu yang penting nyampe, saudara ya. Jangan buru-buru cepat selesai, simpan energi. Tapi bukan alon-alon asal kelakon, bukan. Bukan alon-alon asal kelakon, tetapi kamu pelan-pelan, ya, simpan energimu buat kamu sprint ketika sudah mendekati akhir, saudara ya. Disimpan supaya harus nyampai, ya. Dan bukan terlalu pelan juga. Makanya kamu harus melekat sama Tuhan. Tuhan, harus apa? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Itu penting, saudara. Itu strategi, ya, di dalam masa-masa pencobaan, di dalam masa-masa kesulitan. Ya, jangan mau buru-buru kelar. Biasanya akhirnya nggak nyampe. Ya, biasanya akhirnya nggak nyampe. Kasihan. Kita udah, aduh, kita sih ngeliat banyak orang-orang yang buru-buru gitu ya. Dan saya kadang-kadang nggak ngerti ya, kalau kita sudah dinasihati begini, masih mau nekat, padahal ada cara yang gampang. Ya, ketika mendengarkan firman Tuhan begini nih ya, itu nasihat pengalaman hidup saya, saudara ya. Lalu ada yang masih mau nekat, padahal sudah dikasih cara yang gampang. Ini kan, ya kemarin ada yang konseling ya, minta gimana caranya ya. Saya bilang ya, kamu harus rujuk sama istrimu. Tapi aku disakiti, Pak. Bukan masalah disakiti, kamu punya yang lebih besar. Kamu mau tinggal mau ngurus yang lebih besar atau mau ngikuti sakit hatimu. Ya akhirnya nggak mudah ya, saya tahu nggak mudah. Tapi sebenarnya itu lebih mudah. Nggak mudah, tapi itu lebih mudah. Kalau kamu tidak mau melakukannya, kamu akan ya kesandung-sandung, nggak karu-karuan. Ya. Tapi yang kedua, saudara ya, yang pertama tadi kan karena memang tidak mudah, karena masalah hati. Tapi yang kedua, ya karena menunda, ya nggak Anda tidak percaya, Anda mau pakai cara yang sudah tahu caranya begitu, tetapi Anda menunda.
Ya entah kenapa Anda menunda, meremehkan. Akhirnya nggak jadi juga. Nggak jadi karena menunda-menunda. Semakin kamu tunda, masalah kamu itu nggak makin selesai, makin berat, saudara. Mengapa? Karena luka itu ya, kamu ngeden ya, nahan lukanya itu udah capek. Ditambah lukanya nggak sembuh-sembuh. Energimu habis di tengah jalan. Nahan sakitnya udah sakit, cepet beresin. Saya sering kasih perumpamaan ya. Dulu saya waktu kecil, kalau lagi sakit, tergores ya tangannya atau jatuh, kan pakai obat merah dulu atau apa namanya betadine itu kan zaman itu kan ditutul-tutul saudara. Aduh. Nah terus saya diajarin ya sama sepupu saya disiram saudara. Saya nggak tahu dia sengaja nakal atau cuma tapi disiram saudara tadinya. Wah saya yang jerit saudara ya. Tapi sebenarnya sakitnya sama sama apa enggak saudara? Kamu punya luka, terus kamu ditutul-tutul pakai alkohol atau betadine, sama kalau kamu disiram sekalian. Sakitnya sama nggak, saudara? Ayo, kalau kamu punya luka, kamu punya sariawan nih, kan pakai apa? Abotil ya dulu ya. Dulu saya sering sariawan ya waktu di Palembang. Padahal Palembang itu udah kita makannya cuka terus ya. Pempek itu kan tiap hari makanya pempek makan cuka. Terus panasnya minta ampun ya. Maka saya hampir tiap minggu sariawan. Terus gimana caranya, saudara? Di apotil, saya diajarin pakai apotil. Hari ini ditempel, besok sembuh. Dulu saya dikit, aduh, wah, sampai ke kuping ya, saudara ya. Lama-lama, saudara ya, tak tarik lidahnya, apotilnya tak tetesin begitu, saudara ya. Tak tetesin lalu, sampai ke kuping. Sembuh, saudara. Cepat sembuhnya ya. Saya kalau sariawan sembuhnya cepat. Saya mau luka apa saja sembuhnya cepat, saudara. Kenapa? Saya ngobatinya nggak ditutul-tutul, siram sekalian. Cepat sembuh. Ya, kamu kalau ada apa, kalau sakit itu kamu jangan eman-eman, sakit kok eman-eman, borok kok eman-eman. Obat itu obat sekalian, bek sekalian, saudara ya, sembuh. Apa di sini kalau minum jamu dulu gitu ya, saya waktu kecil juga dikecap, aduh, baunya nggak enak dikecap sekali, nggak kelar-kelar minum jamu, saya bisa seharian dari pagi sampai malam, saudara. Setelah saya mengerti, saudara, waduh ini jamunya getirnya minta ampun. Saya minum tak terpaksa, glak 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 glak, waduh, udah. Barang sesuatu yang tidak enak tuh jangan kamu pelan-pelan, saudara. Jangan pelan-pelan, sama saja sekalian. Nah, ini memang saya sedang riset. Apa yang membuat kamu tidak berani ditutul sekalian, disiram sekalian pakai betadine atau alkohol? Apa yang membuat kamu ada sesuatu kamu diminum sekalian sampai habis, tapi dikit-dikit? Sebenarnya apa, saudara? Kamu manja, ya. Saya sedang melakukan penelitian ya. Pribadi saya ngamatin, saya nanya, kenapa sih? Apa yang dalam pikiranmu? Kebanyakan karena orang apa, saudara? Sebenarnya dia nggak mau jujur, tapi dalam tersirat karena manja. Ya, dia menikmati kalau semua orang ngerumuni dia kalau lagi jatuh sakit, ya kan? Seneng nggak kalau lagi sakit dibesuk, saudara? Nah, lagi sakit dibesuk seneng, saudara ya. Nah, tapi kalau Anda tidak manja, Anda nggak seneng sakit dan nggak seneng kalau lagi sakit dibesuk. Ya, kecuali sakitnya udah kelamaan ya, memang ya mau nggak mau dibesuk ya karena kesepian juga ya. Tapi kalau cuma sakit sedikit, cuma sakit gigi dibesuk, dadak dibesuk malah ngerepoti, saudara. Ya makanya embun pagi, jangan sakit gigi besuk, jangan, saudara ya. Tim besuknya ini sakit apa korengan dibesuk, jangan, saudara. Waduh, baru operasi dibesuk, malah ngerepoti kamu, saudara. Ya, malah ngerepoti. Nah, tapi kalau ada orang meninggal, kamu usahakan rame-rame datangnya. Tapi kamu jangan cuman tenggang kangkung, bawa rame-rame ya, bawa makanan, bawa apa, bantuin, ikut bawa makanan, ya, itu. Nah, saudara, ada yang namanya Raja Saul dan Yudas. Ini dua-duanya pengkhianat, ya. Dua-duanya pengkhianat. Saudara, yang dilakukan Saul itu adalah pengkhianat ya, ketika membiarkan
Raja Amalek si Agag itu hidup, itu pengkhianatan, saudara. Karena gara-gara itu dibiarkan hidup, ya, orang-orang Amalek itu ada yang dibiarkan hidup oleh Saul, maka tersisalah Haman, ya, yang nanti kemudian akan membunuh orang-orang Israel. Tuhan sudah suruh basmi semuanya, basmi, ya. Nah, tetapi Saul karena disogok, ya, disuap. Nah, saudara, mental pengkhianat, orang-orang yang punya mental pengkhianat seperti Saul, seperti Yudas, itu ujung-ujungnya, asal usulnya kenapa itu asal usulnya? Asal usul dari mental pengkhianat ini, karena dia, apa saudara, dia ingin memuaskan dirinya sendiri, ingin memajukan hanya dirinya sendiri, ya. Dia punya ambisi untuk dirinya sendiri. Itulah orang-orang mental pengkhianat. Dia tidak berpikir bagaimana keluarga saya, bagaimana nanti sanak famili, komunitas. Dia berpikir hanya untuk dirinya sendiri, saudara. Mental-mental pengkhianat ini memang ngeri, saudara, ya, seperti Saul dan Yudas ini, ya, hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Itulah asal-usul mental pengkhianat. Jadi dia tidak peduli orang lain. Nah, dalam satu level tertentu, maka dia akan berkhianat. Aku udah urusan dengan kamu kok, walaupun tak khianati. Ya, dan di kantor, di gereja, ya, apalagi apologet itu kayak yang pengkhianat itu, saudara, ya. Anda mesti ngamatin tuh, ada orang-orang yang selfish, ya, tadi memanjakan dirinya sendiri. Biasanya dia punya mental pengkhianat. Yang penting aku senang, yang penting aku enak, orang lain tak urusan. Ya, itu, ya, saudara, ya. Nah, terusnya, mengapa bisa mengkhianat? Tapi, saudara, ya, bagaimana itu bisa terakumulasi mental itu, lalu akhirnya malah akhirnya merugikan dirimu sendiri. Biasanya orang-orang yang punya mental pengkhianat, dia ujung-ujungnya dia harakiri, saudara. Ujung-ujungnya dia akan merugikan dirinya sendiri. Alias bunuh diri, secara literal bunuh diri, ya, karena dia selfish, ya, dia selfish. Dia takut penderitaan. Dia pikir setelah mati sudah selesai. Ya. Orang-orang yang kamu pikir orang-orang bunuh diri itu orang-orang hebat, saudara. Bukan. Orang-orang bunuh diri itu, wah, dia, kalau kamu lagi punya pikiran bunuh diri, oh, demi menyelamatkan keluarga aku tak bunuh diri. Bukan, saudara. Orang-orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang tak punya harapan. Selfish dia. Dia hanya berpikir dirinya sendiri, aku malu. Dia hanya berpikir dirinya sendiri, nanti egoku, harga diriku. Nanti dia bilang, oh, gimana nanti keluargaku dibeginikan, tapi bukan karena dia mengasihi keluarganya, tapi karena malu, sayanya yang malu. Jadi dia bunuh diri, ya. Nanti aku putus cinta, akhirnya dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Dia tidak takut mati, tapi dia takut menghadapi kehidupan. Dia takut karena dia gagal. Dia takut karena dia intinya selfish. Pusatnya adalah dirinya. Nah, orang-orang yang pusatnya adalah dirinya seperti Saul dan seperti Yudas ini, yang tidak urusan dengan urusan orang lain, pusatnya adalah dirinya sendiri, dalam skala yang luar biasa, dia akan bunuh diri secara literal maupun bunuh diri, ya, dia akan menutup diri dari orang lain. Seakan-akan tamat sudah, aku nggak mau ketemu orang lain lagi. Itu juga gejala bunuh diri, saudara, ya. Gejala-gejala bunuh diri, memisahkan diri sendiri. Makanya orang-orang yang pernah punya keinginan bunuh diri ini biasanya dikonselingin, ya. Dia harus benar-benar tuntas. Orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri ini harus tuntas. Karena apa? Karena harus tahu mengapa aku pengen bunuh diri. Karena itu seperti sel kanker yang tidur, saudara. Seperti sel tumor yang tidur. Suatu ketika bisa tumbuh lagi. Sehingga kamu harus menemukan satu pengharapan. Saudara, bedanya Daud sama Saul apa, saudara? Sama-sama berdosa loh.
Tapi karena Saul terbiasa selfish, ya maka Saul bunuh diri. Daud dia nggak selfish, dia hadapin kesalahannya dia. Dia perbaiki, dia beresi, dia datang sama Tuhan. Iya kan? Apa bedanya Yudas sama Petrus sama-sama berkhianat? Yudas mau menyelesaikan sendiri. Petrus datang sama Tuhan. Walaupun malu. Tapi datang sama Tuhan. Kamu pikir orang bunuh diri, saya mah punya harga diri, mendingan saya mati daripada ke sana. Itu namanya kamu lari, saudara. Hadapi, hadapi, kamu kalah kok. Kamu malah mendingan mati. Kamu kalah kok. Ya, nyatanya kamu kalah. Hadapin, terima kalau kamu kalah. Kalau kamu bisa menerima kekalahanmu, maka kamu akan bisa introspeksi dan suatu hari kamu akan menang. Kalau kamu ditinggal istri, tinggal suami, tinggal pacar, kalau kamu gagal, kamu terima, aku memang ditinggal, berarti ada sesuatu yang tidak baik dari saya. Oh iya, memang tidak baik. Apa? Introspeksi. Ya, nanti suatu hari ya, kamu akan mendapat yang terbaik. Karena kamu introspeksi, terima kenyataan, ada yang salah dengan kita. Ya ada yang salah, salah banyak, salah sedikit, kita nggak tahu pokoknya. Ada yang salah kan? Ya kan? Apa saja pokoknya ada salah, terlalu cantik, terlalu jelek, terlalu ganteng, terlalu sugih, terlalu miskin, pokoknya ada yang salah. Ya kan? Ya pokoknya ada yang salah. Terima kenyataan dulu, saudara. Kamu pikir terus bunuh diri, terus kamu hebat begitu ya. Kayak orang Islam kan suka bunuh diri ya. Kamu pikir hebat, saudara. Enggak, ya. Enggak, itu hanya delusimu saja. Kalau kamu mengalami keputusasaan, jangan bunuh diri. Terima, kamu gagal. Terima, aduh, aku gagal. Ya, terima kenyataan. Dengan menerima kenyataan kamu gagal, maka kita bisa introspeksi. Dan ingat, nggak cuma kamu kok yang gagal. Kamu itu hanya satu dari sekian miliar orang yang pernah gagal. Tidak ada orang yang selalu berhasil. Semua orang di seluruh dunia selalu pernah mengalami kegagalan. Bedanya, kamu selfish kan? Kamu tidak bisa menerima kekalahan, tidak menerima kegagalan. Artinya kamu sombong. Artinya kamu adalah musuhnya Tuhan. Ya kan? Orang yang sombong itu kan musuhnya Tuhan. Jadi kalau kamu salah, kalau kamu gagal, kalau kamu ditinggal istri, tinggal suami, diselingkuhin, apa segala macam, diam, terima kenyataan ada yang nggak baik dengan kamu, datang sama Tuhan, minta perbaiki. Kadang-kadang kesalahan itu adalah sebenarnya karena kita malas olahraga, karena kita malas mengelola keuangan, karena kita malas untuk mandi, malas untuk bersolek, atau malah kita terlalu banyak materialistis, terlalu banyak bersolek, atau kita malah ya terlalu bersihan, atau kita terlalu rewel, terlalu bawel, atau terlalu cantik, terlalu ganteng, ya, atau terlalu miskin. Kalau yang miskin ya kerja. Kalau yang jelek, ya kamu harus rajin-rajin olahraga dan kamu harus perbaiki hatimu. Orang kalau merasa jelek, saudara ya, yang diperbaiki bukan mukanya loh, saudara, hatinya. Orang jeleknya kayak apapun, kalau kamu senang tersenyum, senang tertawa, kamu suka bercanda, nanti kamu dapat pasangan yang baik loh. Orang yang jelek ya, tapi kalau dia suka bercanda, selalu membawa keceriaan, selalu membawa sukacita, maka kamu akan dapat pasangan yang baik, saudara. Ya, banyak itu ya orang-orang yang jelek. Menurut saya jelek, tapi isinya cantik-cantik. Ya, saya jadi anak saya ya. Kamu jangan terlalu serius ya kalau berteman. Banyak bercanda. Tapi saatnya serius, serius. Tapi kalau waktu-waktu itu kamu bercanda, jangan nutup diri. Sekalipun dalam bercandamu kamu lagi jengkel, tetap bercanda. Sehingga temanmu, semua orang suka dengan kehadiranmu. Nah, tak ajarin, saudara ya. Sampai tak ajarin anak saya, saudara. Anda bagaimana? Ajarin. Jangan lagi susah, sedih. Ajari anakmu untuk
bisa selalu membawa keceriaan bagi lingkungannya. Ya, nah, tuh tipsnya lagi kan. Jadi kalau ada orang-orang yang punya kemampuan untuk mendatangkan keceriaan, nah, wah berbahagialah tidak. Kalau dia nggak punya, gimana? Minta sama Tuhan Yesus, minta pendamaian. Keceriaan itu datangnya dari pendamaian dengan Tuhan Yesus. Ya, kemarin mobil saya mogok, ya ditipu sama bengkelnya, ya soal dikerjain, ditipu dikerjain. Intinya dikerjain lah pokoknya ya, karena itu mobil saya kan mobil besar 2400 cc kan nggak mungkin mesinnya rusak. Orang kita nggak pernah buat balapan, nggak pernah buat apa masuk turun ke sawah, saudara ya. Jadi mungkin dia ada kesalahan. Lalu teman kita Peter itu ya, Peter yang bule itu ya, wah dia udah mau caci maki, yuk kita samperin, udah di depan bengkelnya, saya mau dobrak sini, kurang ngajar, dia mau ambil batu mau dilemparin kacanya. Hush, jangan, nggak boleh, saya bilang begitu, jangan. Tapi dia itu jahat, dia memberikan kamu itu orang baik. Saya bilang, saya itu bukan cuma baik, saya ini orang yang selalu beruntung. Dia kurang beruntung. Masa cuma gara-gara dia kurang beruntung buang sial ke saya marah. Karena saya selalu beruntung. Jangan, Peter. Ya, tapi ya, jangan, Peter. Biarkan saya selalu beruntung. Tetapi ini kan kamu namanya sial ini. Enggak sial. Kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi dengan mobil rusak ini. Mobilnya sampai bolong. Ya, sampai akhirnya cuma bisa dibuang ke bangke, saudara ya, mobilnya ya. Secara gimana? Ya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya, jadi saya beli mobil tua kemarin daripada sewa, saya cari mobil tua. Yang penting bisa jalan selama 2 tahun ini ya, saudara ya. Daripada nggak bisa jalan, nanti kita repot. Karena memang kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol, iya ya, saya harus jangan sewa. Nanti repot juga. Jadi saya cari mobil yang sehat walaupun lebih tua ya. Ya kita nggak tahu ada apa. Dan dari pengalaman yang sudah selalu baik. Saya bilang, kenapa? Karena ketika ada yang salah, saya coba introspeksi. Kenapa saya bisa ketipu ya? Ya kan? Saya nggak marah-marah. Nggak usah marah-marah juga. Nggak usah minta ganti rugi yang gimana juga. Nggak usah ngotot-ngototan saya mah. Ya memang ada yang salah. Saya nggak tahu apa yang salah. Ya kan? Kenapa bisa sampai begitu? Nah, padahal ini kan ini semua istilahnya kita memang udah hati-hati sekali. Ya tapi Tuhan baik. Kita nggak tahu ya saudara ya. Apa yang terjadi kita nggak ngerti. Ya kan? Kan kita nggak ngerti, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Tapi kalau saya selfish, saya akan marah-marah. Gebrak-gebrak itu, saudara ya. Yang paling senang saya menang. Saya biasanya temper, waktu itu saya tenang. Bahkan saya menenang-tenangkan teman-teman yang berusaha ngonjoki, yang jengkel. Nggak usah ribut, nggak apa-apa, nggak usah. Ya. Dan saya sekali ngajari Peter. Ya. Ya kan? Saya suruh bilang, dia bisa caci maki ya. Dia bilang, nanti akan ada sesuatu yang buruk nanti mengenai orang ini. Terus saya langsung bilang, enggak Peter, nanti surga akan memberkati orang ini. Saya bilang begitu. Dia melongo, dia ngeliatin saya. Mereka itu jahat sama kamu, dia kurang ajar. Iya, tapi saya tetap lebih diberkati dari orang ini. Introspeksi, saudara ya. Kita mungkin memang salahnya kita nggak ngerti loh. Belum tentu kesalahannya dia juga, kan namanya mobil jalan, ya kita nggak ngerti. Dan seterusnya. Dan itu pokoknya begitu, saudara ya. Kalau kamu tidak selfish, maka yang keluar dari mulutmu adalah berkat. Dan kalau keluarnya berkat, kamu akan diberkati. Ya, kalau keluarnya berkat, maka diberkati. Kalau keluarnya kamu kutuk, ya kamu akan dikutuk juga. Sialnya ketimpa sial. Ya, diingat-ingat ya, Tuhan Yesus memberkati.